Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Murni, selamat duduk. Ini saya kemudian ada segi pengakuan yang didengar oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi bukan hanya dia yang mencintai Nyonya, ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang yang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan Medan Perang itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan kepada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup lama untuk mengenali pribadi seorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman kepada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Cobalah Nyonya jawab dengan sejujurnya. Harap Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya itu adalah seorang pejuang, seorang prajurit dan setia. Tidak, dia bukan seorang pembunuh. Sampaikan dengan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena hanya ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya adalah seseorang yang dapat dipercaya? Atau Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi untuk memamerkan kesetiaan pada suami yang sebenarnya Nyonya tidak miliki? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara, saya tidak mengadili, saya hanya membuat suatu simpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apakah betul? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tebak. Dalam permasalahan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati, itu biasa. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta, lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Tolong keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan, terus sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpacaran dengan lelaki lain. Sayangnya perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengorban cinta yang pindah dengan mudah dari laki satu ke laki yang lain. Penjual mulut manis, pendusta, pembohong. Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukanlah simpulan. Kalau boleh bertanya kepada saudara pembela terhormat, simpulan manakah yang ia akan ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara di sini. Saudara-saudara, bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Baik yang mulia, Nyonya Murni, kata Nyonya menikah 2 bulan setelah kekasihnya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai kekasihnya tiba-tiba menikah dalam waktu singkat dengan pria lain. Masyarakat akan mengacu untuk menghukum, tapi Nyonya berhak membela diri. Tentu saja Nyonya memiliki hal tertentu, bukan? Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh.
kemudian saya memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang untuk melawan keinginan saya itu. Kemudian saya membuatkan tekad untuk terus hidup dan harus bisa melupakannya. Saya perempuan sendiri juga perlu memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan bila terhadap seseorang telah tiada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Karena akhirnya saya memutuskan untuk membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar untuk mencintainya. Karena dia adalah lelaki yang baik, yang setia, dan dia juga mencintai Anwar. Karena tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya tentang hal-hal yang memperburukan Anwar. Setelah kami menikah pun, setiap tahunnya Bahri pasti selalu mengajak saya untuk ziarah ke makam Anwar. Dan awalnya saya mengira mencintai dua orang lelaki, namun ternyata saya mencintai seorang Bahri. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai teman. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya yang mulia, Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakannya? Dia berusaha semuanya untuk membahagiakan saya dan saya memang bahagia. Nyonya berdusta. Bagaimana tidak, dari pagi Nyonya sudah belum pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat adanya yang menjadikan kenangan karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak mengenal cinta sejati, yang mengambil Nyonya hanya karena rasa semata. Anda memperdengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu adalah percakapan rahasia, tapi Nona tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami gunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin Nona pernah mendengar kata-katanya di pasar atau saat membaca koran. Tapi setiap katanya dibebani rasa yang tumbuh dari suka maupun duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang sudah dimiliki oleh banyak orang. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudari Bahri adalah seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang diucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Yang mulia, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada istri saya? Silakan. Katakan sebenarnya, Murni, ada kebenaran yang bisa mendapatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Dia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Ibu Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan jatuhi oleh yang mulia, satu hal yang pasti, keputusan itu harus berdasarkan dengan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan banyaknya prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamaran kepada Murni. Surat ini dikirimkan kepada Murni melalui bantuan seorang prajurit, tapi prajurit itu terbunuh dan surat itu tidak sampai ke tangan Murni. Surat ini ada pada saya harap yang mulia sudi untuk membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain, salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas
menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak dapat mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan pada majelis hakim? Ada sedikit Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas. Niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa, dan negara. Niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan yang terakhir kepada majelis hakim. Majelis Hakim yang mulia, ini sampailah pada akhir tugas saya. Saya berjuang sekuat tenaga, menegakkan kebenaran, dan memberikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seorang dinilai berdasarkan niat pelakunya sendiri. Siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika kita dapat mengetahuinya, kita hanya akan dapat menilainya melalui keterbatasan pribadi kita sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tetapi, itu hanya akan terjadi jika hati sanubarinya masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, terkecuali Saudara Saiful Bahri adalah orang yang jujur, orang yang rendah hati, percaya pada Tuhan, dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Oleh karena itulah, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, saya yakin Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur untuk beberapa saat. Mari pulang, marilah pulang. Pertanyaan saudara penuntut umum. Bahri kapan? Bahri nggak mau say hai. Hai Bahri. Hai. Yang mulia, bolehkah saya bertanya kepada istri saya? Silakan. Kamu tahu nggak yang bayi muter? Bayi muter. Yang orang stres.